Bismillah, assalamualaikum. Selamat datang kembali di Fakta Sejarah bagian ke-7, cerita malam season 2, Tumbal, yang ditulis oleh Metamorphosis. Ini dia selengkapnya. Selepas dari perkataanku itu, aku segera meninggalkan kamar untuk kembali menuju ke halaman belakang. Sejujurnya saat ini ada rasa penyesalan di hatiku ini, karena berulang kali aku terpaksa mengulangi kebohongan demi kebohongan kepada mama. Dikarenakan aku tidak ingin pikiran mama akan terganggu oleh kejadian-kejadian aneh itu. Ditambah lagi, mama baru saja mengalami sebuah peristiwa yang menurutku adalah sebuah peristiwa yang juga masuk dalam kategori aneh. "Kang Reza, bagaimana keadaan ibu?" tanya Mang Iwan begitu melihat kehadiranku di halaman belakang. Terlihat keberadaan Dedi yang sudah siuman, walaupun saat ini Dedi masih terbaring di rerumputan. "Mama baik-baik saja, Mang. Tapi sepertinya semakin lama Mama semakin curiga dengan apa yang telah terjadi. Gimana keadaan kamu, Dad?" tanyaku sambil menyulut sebatang rokok. "Lemes ya, lemes banget. Baru kali ini aku merasakan seperti ini." Terlihat tangan Dedi meminta kotak rokok yang ada di genggaman tanganku. Untuk sesaat, wajahnya terlihat seperti memikirkan sesuatu. "Baru kali ini aku mengalami kejadian aneh se-ekstrim ini, Za. Teror di rumah kamu ini benar-benar gila," ucap Dedi. Mulutnya terlihat sibuk menghembuskan asap rokok. "Aku juga bingung, Dad, dengan semua kejadian ini. Dan aku juga mulai merasa ragu dengan analisaku yang menganggap semua kejadian aneh ini adalah refleksi dari apa yang ada di dalam pikiran kita." "Maksud kamu penampakan dari makhluk-makhluk gaib yang kamu lihat di mes itu, Za?" tanya Dedi. Di antara keterdiaman Mang Iwan yang terlihat serius dalam menyimak perbincangan antara aku dan Dedi. "Iya, Dad. Andai saja yang mengalami peristiwa ini adalah kamu atau Mang Iwan, mungkin aku masih bisa bertahan dengan analisaku itu, karena kamu dan Mang Iwan telah terpengaruh oleh ceritaku. Tapi di saat kejadian aneh itu mulai dialami oleh Mama dan Bik Nani, aku menjadi mulai ragu dengan analisaku itu. Karena bagaimana mungkin Mama dan Bik Nani bisa melihat penampakan makhluk-makhluk gaib itu, padahal aku sama sekali belum menceritakannya kepada mereka." "Nah, itu dia, Za, itu dia. Sekarang sepertinya mulai jelas apa yang seharusnya kita pertanyakan dari banyaknya kejadian aneh ini," ujar Dedi yang berbalas dengan kebingungan Mang Iwan. "Yang pertama, Za, mengapa makhluk-makhluk gaib yang mengganggu kamu selama di mes kini hadir di rumah ini? Apa penyebabnya?" Terlihat Dedi menghentikan perkataannya di antara hisapan batang rokok. "Yang kedua, Za, Bik Nani telah mengalami kejadian aneh di kamar penyimpanan benda-benda antik koleksi bapakmu. Mengapa seperti itu? Bukankah seharusnya benda-benda antik koleksi bapak kamu itu mempunyai fungsi yang sama dengan kujang tua yang kamu ceritakan itu, yaitu melindungi kamu dan keluarga kamu, dan mungkin juga melindungi orang-orang yang mendiami rumah ini?" "Wah, benar juga Kang Dedi. Seharusnya benda-benda antik itu kan berfungsi melindungi, bukannya memberikan teror," ujar Mang Iwan seraya mengangguk-anggukkan kepalanya. "Dan mengenai tumbal atas ritual yang telah kamu lakukan, bisa saja..." Sebentar, Dad, kita lagi gak bahas hal itu. Untuk masalah tumbal, jujur aja aku gak meyakininya," ucapku memotong perkataan Dedi. "Za, walaupun kamu gak meyakininya, gak ada salahnya jika kamu berjaga-jaga atas keselamatan orang-orang terdekat kamu, terutama mamahmu. Lantas, mengenai gambaran bayi yang Kang Reza lihat pada saat Kang Reza melakukan ritual itu gimana?" tanya Mang Iwan yang berbalas dengan kebingunganku dan Dedi untuk menjawabnya. Saya lebih memilih untuk menjawabnya. Mungkin saya telah salah lihat, Mang. Apa mungkin ini ada hubungannya dengan Perjo?" "Cukup, Kang. Jangan diteruskan. Apa yang Mang Iwan katakan itu justru akan menempatkan saya pada analisa yang gak berdasar.
Selepas dari perkataanku yang memotong perkataan Mang Iwan tersebut, terlihat Dedi dan Mang Iwan hanya bisa terdiam dalam lamunannya. Ada satu hal lagi yang sebenarnya menjadi bebanku saat ini. Apa, Za? Tanya Dedi dengan rasa keingintahuannya yang tinggi. Mengapa makhluk-makhluk itu menampakkan diri serta mengganggu orang-orang yang ada di sekitarku? Apa sebenarnya tujuan dari makhluk-makhluk gaib itu berlaku seperti itu? Bisa jadi mereka hanya ingin menunjukkan eksistensinya, dan bisa juga mereka gak suka dengan kehadiran orang-orang yang berusaha menemani kamu dalam melalui masalahmu ini, Za. Dan andai kata ada korban yang jatuh dari orang-orang yang menemanimu, maka itu menjadi bonus tambahan bagi makhluk-makhluk gaib itu. Perkataan kamu itu, Dad, mewakili kebimbanganku atas perkataan Tumbal itu. Kematian dari orang-orang terdekatku dan juga mungkin kematian yang nanti akan terjadi dari orang-orang di sekitarku. Semuanya itu akan menempatkan aku dalam posisi penyebab dari kematian mereka, dengan sebuah alasan bahwa aku telah melakukan ritual gaib yang membutuhkan adanya tumbal. Udahlah Kang Reza, lebih baik sekarang kita mencari jalan keluar dari permasalahan Kang Reza itu, terutama dari gangguan-gangguan gaib yang terjadi di rumah Kang Reza ini, ucap Mang Iwan mengakhiri pembicaraan yang membahas permasalahan tumbal. Aku punya kenalan orang pintar yang mungkin bisa menjadi solusi masalah kamu ini, Za. Kiai? Tanyaku yang masih bingung dengan arti kata orang pintar. Menurut Dedi. Terlihat Dedi menggelengkan kepalanya. Dukun? Bukan, Za. Bukan dukun, Za. Tapi orang pintar. Dia biasa menangani hal-hal seperti ini. Selepas dari perkataannya tersebut, kini Dedi menceritakan kejadian-kejadian yang pernah dan berhasil ditangani oleh orang pintar itu. Aku gak percaya, Dad. Aku yakin pada akhirnya orang pintar itu nantinya akan menggiring pola pikiranku pada hal-hal yang mistis, tanpa sekalipun menyentuh hal-hal yang bisa dijelaskan oleh akal sehat. Tapi Za, gak ada salahnya buat kita untuk mencobanya. Iya Kang, dicoba dulu aja. Ya siapa tahu akan hasil yang baik, ucap Mang Iwan mencoba untuk meyakinkanku. Kadang aku heran, kalian sholat dan beribadah yang lain, tapi mengapa kalian yakin dengan keberadaan orang pintar itu? Terlihat Dedi dan Mang Iwan sedikit terdiam begitu mendengar perkataanku itu, dan sepertinya saat ini mereka masih menunggu jawaban kepastian yang aku berikan. Nah terus gimana, Za? Untuk sementara aku ikut dengan ide kalian. Besok coba kalian panggil orang-orang pintar itu ke rumah ini. Semoga solusi yang kalian maksudkan itu akan kalian dapatkan dari orang pintar itu, ucapku seraya bangkit dari duduk. Sebaiknya kita istirahat. Kang Reza, ucap Mang Iwan pelan, seraya membantu Dedi bangkit dari duduknya. Kenapa, Mang? Boleh nggak malam ini saya tidur di kamar Kang Reza? Aduh, sumpah Kang, saya jadi mulai takut. Dengan wajah tersenyum, aku menganggukkan kepala sebagai tanda menyetujui permintaan Mang Iwan. Terlihat ekspresi kegembiraan di wajah Mang Iwan atas persetujuanku ini. Pelan-pelan, Mang. Dengan langkah yang tertatih, Dedi meraih bahu Mang Iwan. Mungkin dia masih terlalu lemas untuk melangkahkan kakinya sendiri. Mukamu pucat banget, Dad, ucapku yang berbalas dengan senyum yang dipaksakan di wajahnya. Kang Reza, tegur Mang Iwan sambil menghentikan langkahnya begitu melewati ruang tengah yang juga merangkap sebagai ruang televisi. Ada apa, Mang? Apa Kang Reza mencium wangi sesuatu? Jawab Mang Iwan dan balik bertanya. Dan kini begitu mendapati pertanyaan Mang Iwan tersebut, aku hanya bisa menggelengkan kepala. Sebagai tanda aku tidak mencium apa yang tengah Mang Iwan cium. Ini wangi kemenyan, Kang. Mendengar perkataan Mang Iwan tersebut, aku dan Dedi serentak mencoba untuk memastikan perkataan Mang Iwan dengan cara memasang indera penciuman kami ini secara lebih tajam lagi. Iya, Za, ini beneran wangi kemenyan. Terlihat Dedi mengenduskan hidungnya. Pandangannya terlihat memperhatikan ke setiap sudut yang ada di ruangan tengah. Sepertinya asal wanginya bersumber dari lantai atas, ya, ucap Dedi kembali sambil memandang barisan anak tangga
yang menghubungkan ruang tengah dengan lantai atas. Aneh, kok bisa-bisanya ada wangi kemenyan di dalam rumahku ini ya? Entah mengapa seiring dengan wangi kemenyan yang kini telah tercium oleh hidungku ini, aku kembali teringat akan ritual-ritual yang pernah dilakukan di mes tua. Bagaimana Kang? Apa mau diperiksa? Tanya Mang Iwan. Terlihat ekspresi wajah Mang Iwan mulai menegang. Daripada kita penasaran, ada baiknya jika kita periksa. Aduh Za, jangan gila dong. Rasa lemasku aja belum hilang, lah sekarang kalian mau mulai lagi. Ekspresi wajah Dedi menunjukkan ketidaksetujuannya pada keputusanku ini. Aku juga heran sama kamu Za. Heran kenapa Dad? Kenapa sih kamu hobi banget mematikan lampu-lampu yang ada di dalam rumah kamu ini di saat sudah malam? Udah tahu situasi sekarang lagi agak kacau. Tuh, coba lihat tuh. Seiring dengan perkataannya tersebut, Dedi mengarahkan tunjukkan tangannya ke arah barisan anak tangga yang menuju ke lantai atas. Udah ruangan tengah gelap, lampu di anak tangga itu juga cahayanya redup banget. Apa keluargamu nggak pernah merasa takut ya Za? Ini rumahku Dad, tempat tinggalku. Apa alasan aku harus takut di tempat kelahiranku sendiri? Ucapku pelan seraya memperhatikan barisan anak tangga yang hanya diterangi oleh cahaya lampu temaram. Kalian tunggu di sini aja, biar aku yang periksa. Di antara langkah kakiku yang mulai menaiki anak tangga, terlihat Mang Iwan mencoba untuk ikut serta menemaniku ke lantai atas. Tapi begitu kini aku memberikan isyarat agar Mang Iwan tetap menunggu di lantai bawah bersama Dedi, Mang Iwan kini mengurungkan keinginannya itu. Hati-hati Kang. Dengan sedikit tersenyum, aku mencoba untuk memberikan sugesti kepada Dedi dan Mang Iwan bahwa semuanya akan berjalan baik-baik saja. Dari mana sih sebenarnya sumber wangi kemenyan ini? Gumamku dalam hati begitu tiba di lantai atas. Untuk sesaat lamanya, kini aku hanya terdiam dengan pandangan menatap ke arah semua sudut ruangan yang terselimuti oleh kegelapan di lantai atas. Apa yang sebenarnya sedang terjadi di rumah ini? Seiring dengan pertanyaan yang terucap di hatiku ini, kini keraguan yang aku rasakan untuk mencari keberadaan dari sumber bau kemenyan di lantai atas telah membuat aku memutuskan untuk mengurungkan niat dalam mencari sumber dari aroma wangi kemenyan itu. Gimana Za? Apa yang kamu lihat di atas sana? Dari mana asalnya aroma wangi kemenyan ini? Tanya Dedi dengan penuh antusias. Entahlah Dad, lebih baik kita nggak usah mencari sumber dari wangi kemenyan itu sekarang. Karena aku takut keributan yang kita buat ini akan membangunkan Andira dan keluarganya, serta semakin memancing kecurigaan Mama. Jawabku seraya mengajak Dedi dan Mang Iwan untuk menuju ke kamar. Kamu yakin gak penasaran Za? Tanya Dedi sambil merebahkan tubuhnya di kasur. Tatapan matanya menerawang menatap langit-langit kamar. Terlihat Mang Iwan mulai menggelar kasur kecil di lantai. Pertanyaan kamu, seperti kamu gak mengenal aku aja Dad. Jawabku sambil merebahkan tubuh di sisi Dedi. Berbagai macam pertanyaan yang kini tengah bermain-main di dalam pikiranku ini kini laksana sebuah kayu penyangga yang membuat kedua kelopak mataku ini terasa sulit untuk dipejamkan. Sepertinya tidurku malam ini gak akan nyenyak. Semoga kita menemukan solusinya besok ya Za, ucap Dedi pelan, hingga suara Dedi kini tidak terdengar lagi dan berganti dengan suara dengkuran yang terdengar saling bersahutan. Lama aku terdiam dalam lamunan panjang yang tidak bertepi. Berbagai macam rencana seperti bermain-main dalam pikiranku ini. Bagaimanapun caranya, apapun hasilnya, aku harus mengakhiri semua ini. Gumamku pelan seraya menatap ke arah jam yang tergantung di dinding kamar. Sayup-sayup kumandang suara azan subuh yang mulai terdengar, memberikan tanda bahwa hari mulai beranjak pagi. Rasa mengantuk yang kini mulai aku rasakan akhirnya telah berhasil memaksaku untuk memejamkan mata ini. Tok 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 tok. Kang Reza, bangun Kang, dipanggil Mama. Rasanya belum begitu lama mata ini terpejam. Kini seiring dengan terdengarnya suara Binani yang membangunkanku,
aku segera membuka pejaman mata ini, lalu menatap ke arah jam dinding yang jarum jamnya telah menunjukkan pukul 10 pagi. "Kang Reza, sebentar Bi, nanti saya ke sana," jawabku seraya mencoba untuk membangunkan Dedi yang masih terlelap dalam tidurnya. Sosok Mang Iwan kini sudah tidak terlihat lagi keberadaannya di kamar ini. "Jam berapa, Za?" tanya Dedi sambil menguap. "Jam 10, Dad," jawabku seraya berjalan memasuki kamar mandi untuk sekedar mencuci muka. Dan tidak berselang lama kemudian, aku segera meninggalkan kamar dan meninggalkan Dedi yang masih terdiam dalam lamunannya. "Ada apa, Mah?" tanyaku begitu mendapati Mama yang tengah berbincang-bincang dengan Om Wisnu dan istri di ruang tengah. Terlihat keberadaan Andira di antara mereka. "Duduk, Za," ucap Mama sambil menggeserkan posisi duduknya guna memberikan tempat bagiku untuk duduk di sampingnya. "Kamu masih kelihatan ngantuk, Za?" Sepertinya saat ini Om Wisnu memperhatikan kondisi mataku yang masih nampak memerah. "Iya Om, semalam agak kurang tidur." Terlihat Om Wisnu mengernyitkan dahinya begitu mendengar perkataanku. "Begini Za, Om sama Mama kamu hendak membicarakan sesuatu." Mendengar perkataan Om Wisnu tersebut, pikiranku langsung mengarah pada rencana perjodohan yang telah direncanakan oleh Mama dan juga Bapak semasa hidupnya. Dan kini di antara keterdiaman Om Wisnu yang belum melanjutkan perkataannya, terlihat Andira hanya terdiam dengan pandangan menatap ke arah layar televisi. "Rencana ini sebenarnya merupakan rencana lama, Za. Kami sudah sepakat untuk menjodohkan kamu dengan Andira, dan kami berharap semuanya dapat terrealisasi dalam waktu yang gak lama lagi." "Maksud Om, kamu dan Andira sebaiknya cepat menikah, Za. Mama sudah terlalu tua untuk terlalu lama menunggu pernikahan kamu," ucap Mama mencoba mewakili jawaban Om Wisnu. "Tetapi Mah..." "Za," terlihat Mama memberikan isyarat agar aku tidak melanjutkan perkataan yang akan aku ucapkan. "Ada apa, Za?" tanya Om Wisnu dengan rasa keingintahuan yang tinggi. Lama kini aku terdiam, mencoba untuk menimbang dampak dari lanjutan perkataan yang akan aku ucapkan. "Maaf Om, bukan saya menolak proses perjodohan ini. Sebaiknya pernikahan ini ditunda dahulu. Saya benar-benar belum siap Om." Mendapati perkataan aku tersebut, terlihat ekspresi keterkejutan di wajah Om Wisnu. Mungkin dia tidak menyangka aku akan berkata seperti ini. Pandangan mata Andira yang semula tengah menatap ke arah layar TV, kini terlihat menatap dengan tajam ke arahku. "Bisa kamu berikan alasannya, Za? Sepertinya ada sesuatu yang kamu sembunyikan dari Om." Untuk sesaat aku kini hanya bisa terdiam 1000 kata. Begitu mendapati Om Wisnu yang memintaku untuk memberikan alasan atas penundaanku ini. "Za," tegur Mama yang kembali berbalas dengan keterdiamanku. "Di mana kujang tua itu, Za?" Pertanyaan yang terlontar dari mulut Om Wisnu kini bagaikan suara petir di siang hari yang terik. Bagaimana mungkin bisa Om Wisnu mengetahui tentang kujang tua itu? Apa maksud perkataan Om Wisnu? "Kujang tua yang pernah Om berikan kepada bapak kamu, Za, sebagai tanda perjodohan. Kujang tua itu memang sengaja Om berikan kepada bapak kamu untuk berjaga-jaga jika terjadi sesuatu pada diri kamu di saat kamu merantau bekerja." "Menjaga saya?" "Iya, Za, menjaga kamu. Om sedikit banyak sudah mengetahui akan karakter kamu, Za. Om banyak mengetahui semua itu dari bapak kamu, tentang sifat kamu yang selalu ingin membuktikan sesuatu yang belum kamu yakini kebenarannya." "Kujang tua apa, Za?" tanya Mama penuh kebingungan. Bukan apa-apa, Mah. Reza juga nggak ngerti arah pembicaraan ini," ucapku mencoba untuk berbohong kepada Mama. Om curiga. Apakah alasan penundaan ini ada hubungannya dengan kujang tua itu? Ada rasa geram yang aku rasakan begitu mendengar kembali lanjutan perkataan Om Wisnu. Sejujurnya saat ini aku tidak ingin Mama mengetahui semua kejadian gila yang pernah aku alami selama merantau bekerja. Kalau memang kujang tua itu nggak ada hubungannya dengan alasan penundaan ini, lantas ada di mana benda itu, Za? Om mau lihat.
Terlihat Andira mencoba untuk menahan kelanjutan perkataan papahnya. Mungkin dia ikut merasakan akan posisiku yang tengah tertekan oleh perkataan papahnya itu. Andai memang ada hubungannya, Za, Om akan coba untuk membantu kamu. Sebaiknya kamu juga menjaga benda-benda antik peninggalan bapak kamu. Mereka semua membutuhkan perawatan, Za, membutuhkan pelayanan. Mereka akan menjaga kamu dan keluarga kamu, ucap Om Wisnu kembali. Sekilas tatapan matanya menatap ke lantai atas. Jangan-jangan memori pikiranku kini kembali teringat akan kejadian semalam, di mana aku mencium aroma wangi kemenyan yang berasal dari lantai atas. Dan kini tanpa banyak berbasa-basi lagi, aku segera berlari menuju ke lantai atas dan mencoba untuk memeriksa setiap sudut ruangan yang berada di lantai atas. Kini, alangkah terkejutnya aku begitu mendapati kenyataan adanya sebuah benda yang sangat tidak aku inginkan keberadaannya di rumah ini. Brengsek, ucapku dengan nada meninggi. Ada amarah yang aku rasakan begitu melihat sebuah sesajen kecil yang diletakkan di sudut ruangan. Entah mengapa begitu melihat sesajen yang berada di sudut ruangan tersebut, instingku langsung mengatakan bahwa sesajen yang telah aku temukan ini bukanlah sesajen terakhir yang akan aku lihat keberadaannya di rumah ini. Tatapan mataku langsung tertuju pada kamar di mana bapak telah menyimpan benda-benda antiknya. Dan benar saja, seiring dengan keberadaanku yang telah memasuki kamar, terlihat keberadaan sebuah sesajen yang berukuran cukup besar diletakkan di sudut kamar. Brengsek, apaan ini? Makiku dalam hati seraya memungut sesajen itu dari lantai. Dan kini di antara dua sesajen yang telah berada di tanganku, aku segera kembali ke lantai bawah guna menanyakan kepada Om Wisnu akan maksud dan tujuannya memasang sesajen ini di rumahku. Apa yang telah Om perbuat di rumah ini? Tanyaku sambil meletakkan dua buah sesajen itu di atas meja. Rasa emosi yang tengah aku rasakan nampak tergambar jelas di wajahku ini. Itu hal biasa, Za. Mungkin tanpa kamu ketahui, bapak kamu juga pernah melakukan itu. Dengan ekspresinya yang tenang, Om Wisnu kini menjelaskan akan maksud dan tujuan dari perbuatannya itu. Itu bapak saya, Om, bukan saya. Tolong bedakan itu. Buat saya sebuah benda antik tetaplah menjadi sebuah benda antik, tanpa ada embel-embel mistis di dalamnya. Za, hati-hati dengan perkataan kamu. Mereka mendengar apa yang kamu ucapkan. Terlihat mata Om Wisnu berputar, mengamati keadaan sekitar. Za, sekarang juga kamu harus jelaskan apa yang sebenarnya telah terjadi. Mama sudah lelah melihat semua ini. Seiring dengan perkataan itu, bisa terlihat adanya genangan air mata di kedua kelopak mata Mama. Mendapati hal tersebut, kini tidak ada pilihan lain bagiku selain aku harus menceritakan semua kejadian-kejadian aneh yang telah aku alami selama bekerja kepada Mama. Dan kini begitu aku telah mengakhiri ceritaku itu, terlihat Mama hanya terdiam dalam isak tangisnya. Maafkan Reza, Ma, ucapku sambil memeluk tubuh Mama. Bisa aku rasakan kekecewaan dan kemarahan Mama atas penjelasanku itu. Apa yang telah kamu perbuat, Za? Bapak kamu, Za. Bapak kamu. Suara Mama begitu terdengar berat di antara isak tangisnya. Ingin rasanya saat ini aku berkata kepada Mama bahwa kejadian yang menimpa Bapak mungkin saja tidak berhubungan dengan ritual yang telah aku lakukan. Dan mungkin saja itu adalah sebuah proses alami dalam siklus hidup manusia. Tapi semua kata-kataku itu kini seakan melekat dengan erat di lidahku ini dan terasa sulit untuk diucapkan. Maafkan Reza, Ma, ucapku seraya mempererat pelukanku pada tubuh Mama. Dan sepertinya apa yang aku lakukan ini kini telah mulai bisa meredakan kekecewaan dan kemarahan Mama. Jadi ini alasan kamu menunda rencana pernikahan ini? Aku hanya bisa terdiam membisu begitu mendengar perkataan Mama. Terlihat sepertinya kini Andira sudah bisa mulai mengerti akan alasan dari penundaan ini. Reza gak akan membiarkan sesuatu yang buruk
terjadi kepada Mama. Mama harus yakin itu. Selayaknya seorang mama yang memberikan kasih sayang tidak terbatas kepada anaknya. Kini kemarahan Mama telah berganti dengan sebuah rasa kasih sayang dan sebuah kepercayaan bahwa aku akan menjaga Mama walaupun seberat apapun rintangan yang akan aku hadapi. Tanpa terasa, sinar lembayung senja perlahan mulai memancarkan keindahannya. Seiring waktu yang terus berjalan, kini semua keindahan itu perlahan mulai memudar, berganti dengan kegelapan malam yang sesekali tersikap oleh sinar rembulan. Kapan orang-orang pintar itu akan datang, Dad? Tanyaku kepada Dedi sambil menyeruput teh manis yang sengaja dibuatkan oleh Andira. Senang rasanya melihat Andira yang sudah bisa bersikap normal kembali tanpa menyisakan sedikit ganjalan di hatinya. Katanya sih sekitar jam 7 malam ini, Za, jawab Dedi sambil menyulut sebatang rokok. Sesekali pandangannya terlihat menatap ke arah pintu pagar, hingga akhirnya sebuah senyuman kini terlihat mengembang di wajahnya. Nah, itu mereka, ucap Dedi sambil berlari menghampiri orang pintar yang dimaksud. Terlihat Mang Iwan ikut berdiri menyambut kedatangan orang pintar itu. Perkenalkan, Za, ini Pak Limbo, Mas Gito, dan Mas Wawan. Dengan santun aku menyalami mereka satu persatu. Dari penampilan yang mereka perlihatkan, sepertinya gaya penampilan mereka agak sedikit berbeda dengan orang pintar yang dulu pernah aku temui di mes tua. Bisa kita mulai sekarang? Tanya Pak Limbo dengan pandangan matanya yang terlihat mengawasi ke setiap sudut yang ada di halaman depan. Sepertinya dia merupakan ketua dari rombongan orang pintar ini. Dengan sigap Mas Wawan dan Mas Gito menyiapkan berbagai macam peralatan yang dibawanya. Mau dimulai dari mana, Pak? Tanyaku kepada Pak Limbo. Kita mulai dari dalam rumah dulu. Sepertinya aura negatif menyelimuti rumah ini. Terlihat ekspresi wajah Pak Limbo menunjukkan keseriusannya. Dan kini di antara keberadaan orang pintar yang telah memasuki rumah, terlihat ekspresi ketegangan di wajah Mama, Om Wisnu serta istrinya. Mungkin mereka terpengaruh oleh atmosfer ketegangan yang diperlihatkan oleh orang-orang pintar itu. Kamu yakin dengan yang kamu lakukan ini, Za? Tanya Mama penuh dengan kebimbangan. Entahlah, Mah, kita lihat saja hasilnya, jawabku tanpa mengambil kesimpulan bahwa semua proses ini akan berhasil ataupun gagal. Terlihat Pak Limbo tengah berbincang-bincang dengan anggotanya. Keberadaan dari Dedi dan Mang Iwan yang ikut dalam perbincangan itu kini menghasilkan sebuah informasi yang terdengar cukup mengejutkan bagiku. Za, kita akan terlebih dahulu mengadakan mediumisasi. Dan kata Pak Limbo, Andira cocok untuk dijadikan mediator, ucap Dedi begitu menghampiriku. Ada kecemasan yang aku rasakan begitu mendengar rencana itu. Aku takut sesuatu yang buruk akan terjadi kepada Andira. Tapi kini rasa cemas aku itu dapat ditepiskan berkat keyakinan Andira yang bersedia untuk menjadi mediator dalam proses ritual yang akan dilakukan oleh orang pintar. Seiring dengan waktu yang terus berjalan, suasana menjadi hening dan sepi. Terlihat Pak Limbo mempersilahkan Andira untuk duduk di sebuah tikar yang telah dipersiapkannya. Kini beberapa ritual dan gerakan dilakukan oleh orang-orang pintar tersebut. Tubuh mereka terlihat melakukan gerakan-gerakan seperti layaknya orang yang tengah menarik sesuatu. Hingga akhirnya, di saat para orang pintar itu seperti mengarahkan sesuatu ke tubuh Andira, terlihat tubuh Andira mulai menegang dan kehilangan kesadarannya. Wajahnya kini terlihat tertunduk ke arah tikar. Dan entah ini karena sebuah kebetulan atau tidak, sinar cahaya lampu ruang tengah yang semula menyala terang, kini perlahan mulai meredup. Dan di saat itu aku bisa merasakan bahwa suhu udara di ruangan tengah ini kini menjadi dingin. Perkenalkan, siapa diri kamu? Ucap Pak Limbo sambil bersila di depan Andira yang tengah menundukkan wajahnya ke arah tikar. Untuk beberapa saat lamanya Andira hanya terdiam dalam merespon pertanyaan Pak Limbo. Hingga akhirnya, selepas dari keterdiamannya itu, Andira mulai mengeluarkan tawa lepasnya. Tapi semuanya itu hanya berlangsung sesaat. Kini tawa Andira perlahan mulai berubah menjadi suara rintihan yang memilukan. Siapa kamu? Tanya Pak Limbo kembali dengan nada suaranya yang meninggi
Dan kini begitu mendengar pertanyaan Pak Limbo tersebut, wajah Andira perlahan mulai terangkat ke atas, lalu mengarahkan sorot matanya yang tajam ke arah wajah Pak Limbo. Dan selang beberapa saat kemudian, Andira terlihat mengarahkan pandangannya ke arah wajahku. Dan bagiku, apa yang tengah aku lihat saat ini bukanlah sosok Andira yang aku kenal. "Reza," ucapnya dengan suara yang pelan dan terdengar parau. Selepas dari perkataannya itu, nampak Andira kembali merintih layaknya seseorang yang tengah menahan rasa sakit. Saya tanya sekali lagi, "Siapa kamu?" Tanya Pak Limbo dengan penuh kesabaran. Saya Wulan," jawab Andira seraya menunjukkan jari tangannya ke arahku dan juga ke arah orang-orang yang berada di sekitar aku. "Sakit ya, sakit. Biarkan mereka semua menemani saya." Seiring dengan perkataannya itu, terlihat ekspresi wajah Andira yang penuh dengan kebencian. Kedua buah bola matanya yang bergerak semakin liar dan tajam, nampak kini mengamati keberadaan dari orang-orang yang ada di dalam ruangan tengah. "Itu bukan Wulan," gumamku di antara pergerakan Andira yang telah beranjak bangun dari duduknya, lalu berjalan menuju ke sebuah piano tua yang berada di ruangan tengah. Ya, piano tua itu adalah saksi akan kepiawaian Wulan dalam memainkan jari jemarinya di atas tuts piano. "Kamu bukan Wulan, bukan Wulan!" teriakku dengan suara bergetar, begitu melihat sosok makhluk gaib yang tengah menguasai tubuh Andira, berusaha meyakinkan aku bahwa sosok gaib tersebut adalah Wulan. Dan kini begitu mendapati teriakan aku tersebut, keberadaan Andira yang pada awalnya masih berdiri di sisi piano dengan wajah yang tertunduk, kini mengarahkan wajahnya ke arahku, disertai dengan seringainya yang terlihat begitu menyeramkan. "Seberapa keras usaha yang kamu lakukan untuk meyakinkan saya, kamu tetap bukan Wulan. Wulan sudah meninggal. Kamu jangan menipu saya. Kamu tidak lebih dari makhluk-makhluk buruk yang pernah saya temui di mes tua itu," ucapku dengan penuh emosi di antara rasa takut yang sebenarnya kini tengah aku rasakan. Mati. Kalian semua pantas mati. Dan kamu Reza, kamu yang akan mengantarkan mereka untuk mati." Suara yang berupa ancaman yang terlontar dari mulut Andira kini seperti mempertegas bahwa sosok makhluk gaib yang tengah menguasai tubuh Andira saat ini bukanlah sosok Wulan yang selama ini aku kenal. Hingga akhirnya seiring dengan pergerakan Pak Limbo yang seperti menarik sesuatu dari tubuh Andira, tubuh Andira nampak terkulai lemas ke belakang. Keberadaan Mas Wawan yang telah sedari tadi berada di belakang tubuh Andira dengan sigap langsung menangkap tubuh Andira, dan dengan dibantu oleh Mas Kito, Mas Wawan meletakkan tubuh Andira di tikar. Untuk beberapa saat lamanya, nampak Andira belum sadarkan diri. Dan kini di antara kalimat rapalan yang terucap dari mulut Pak Limbo, kalimat rapalan tersebut secara perlahan seperti mengantarkan tersadarnya Andira dari ketidaksadarannya itu. "Bi, cepat tolong ambil air putih," pinta Mama, begitu melihat Andira yang mulai tersadar. "Kok lampunya masih terlihat redup ya, Kang?" tanya Mang Iwan dengan pandangan menatap ke arah bola lampu yang bercahaya redup. "Coba Mang Iwan ambil lampu pengganti dan ganti lampu itu," pintaku kepada Mang Iwan, yang berbalas dengan pergerakan Mang Iwan yang berlari menuju gudang belakang. Dan tidak berselang lama kemudian, terlihat kehadiran Mang Iwan di ruang tengah dengan turut serta membawa lampu pengganti. "Apa mau diganti sekarang, Kang?" tanya Mang Iwan yang berbalas dengan anggukan kepalaku. Dan kini dengan menggunakan sebuah tangga aluminium, Mang Iwan terlihat melepaskan lampu yang bercahaya redup untuk digantikannya dengan lampu yang baru. Tapi di saat kini kegelapan menyelimuti ruangan tengah, aku seperti mendengar adanya suara dencingan rantai yang terdengar dari lantai atas. "Apa ada yang mendengar suara itu?" tanyaku begitu Mang Iwan telah berhasil mengganti bola lampu yang menyala redup dengan lampu pengganti. Tapi sepertinya penggantian lampu yang telah dilakukan oleh Mang Iwan saat ini tidaklah membawa perubahan yang berarti. Nyala lampu di ruangan tengah masih terlihat redup. Mendapati hal tersebut, dengan refleks aku mengarahkan pandangan mata ini ke beberapa lampu yang ada di dalam rumah.
hanya lampu di ruangan tengah serta lampu yang berada di atas anak tangga dan di lantai atas yang terlihat redup, sedangkan yang lainnya terlihat menyala dengan normal. Tadi itu suara apa? Gumam mama dengan genggaman jari tangannya yang erat pada pergelangan tanganku. Dan sepertinya apa yang telah aku dan mama dengar itu telah didengar juga oleh rombongan orang pintar. Hal ini diperlihatkan dengan keberadaan Pak Limbo yang tengah mengarahkan pandangannya ke lantai atas. Bersambung untuk waktu yang tidak ditentukan, karena ini terakhir diupdate di akun Wattpad-nya Bang Metamorfosis tanggal 27 Agustus tahun 2019. Saya hanya bisa sampai membacakannya seperti ini. Mungkin teman-teman yang penasaran bisa order bukunya ya, yang Jeritan Malam 2 yang bagian tumbal. Dan saya ucapkan banyak terima kasih untuk teman-teman yang sudah setia menyimak kisah ini sampai di sini. Walaupun menggantung, tapi setidaknya kita tahu ya apa yang terjadi akibat ritual yang Reza lakukan di Jawa Timur itu. Ya, sampai di sini ya. Sampai jumpa di kisah lainnya, tetap di Fakta Sejarah. Saya pamit ya. Mohon maaf kalau ada salah kata dan kalau belum bikin teman-teman puas di dalam cerita ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Alhamdulillah. Tetap di Fakta Sejarah.